Fenomena kenaikan harga sejumlah bahan pokok terus terjadi menjelang bulan puasa. Komoditas seperti bawang merah dan cabai merah harganya nyaris selalu meningkat. Di Jakarta, harga rata-rata bawang merah naik sebanyak Rp3.000, sedangkan cabai mencapai Rp6.000 per kilogram. Berbagai langkah ditempuh pemerintah demi meredam gejolak harga. Menteri Pertanian bahkan memeriksa langsung kondisi pasokan dan menjual sedikit bawang merah di Pasar Induk Ramat Jati akhir pekan lalu dengan maksud mengendalikan harga. Hasilnya, sidak sekaligus operasi kecil-kecilan itu dianggap berhasil mengendalikan harga karena bawang merah sempat dijual di kisaran harga Rp20.000 per kilogram. Fakta di lapangan pun didukung data yang dimiliki. Ditjen Hortikultura mencatat perkiraan produksi masih di atas perkiraan kebutuhan atau masih tersisa sekitar 38.000 ton, sehingga harga pun otomatis cenderung bisa dikendalikan. Sama dengan cabai merah, perkiraan kebutuhannya pun masih di bawah perkiraan produksi, sehingga secara normatif harganya bisa relatif stabil. Pemerintah bahkan menjadikan opsi impor sebagai upaya terakhir untuk memenuhi stok komoditas pangan yang tersedia cukup untuk bulan puasa dan bahkan hingga hari raya Lebaran. Kenyataannya, gejolak harga komoditas pangan di sejumlah daerah tetap terjadi. Pasokan yang tersendat masih menjadi alasan utama para pedagang untuk meraup untung lebih banyak. Padahal keamanan pasokan demi harga yang stabil sudah disikapi sekaligus dijamin jauh-jauh hari. Kabinet Kerja hingga harus bertemu untuk membicarakannya bersama Presiden dan Wakil Presiden 2 pekan jelang bulan puasa. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan harga bawang merah dan komoditas pangan lainnya terus naik di tengah stok yang cukup? Benarkah para pedagang aji mumpung dengan momen jelang puasa dan hari raya Lebaran ini? Ya, kita akan membahas gejolak harga komoditas pangan bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Berita 1 pagi ini. Ada Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Pak Sputnik Sujono, dan sudah hadir juga perwakilan dari Asosiasi Pedagang di Pasar Induk Ramat Jati, Hasan Kudri. Dan kami juga akan mengundang Anda untuk melakukan interaktif dalam dialog pagi ini. Saya ke Pak Hasan Kudri. Pak Kudri, ini kalau kita bicara soal pangan jelang, ini sebetulnya kalau pangan itu bukan hanya jelang Ramadan, biasanya juga akan naik turun seperti itu. Tapi untuk saat ini, apa yang menjadi penyebabnya sebetulnya? Terutama bawang dan cabai merah lah ya untuk saat ini. Itu yang banyak sekali terlalu volatile seperti itu bergerak. Apa yang penyebabnya menurut Anda? Ya karena tadi supply dan demand. Supply dan demand, artinya supply-nya berkurang sementara demand-nya itu tinggi. Ya. Kalau kita bicara supply, artinya memang pasokan kurang atau kalau memang ada kenaikan harga, sudah pasti supply-nya berkurang, demand-nya bertambah. Tapi kalau pada saat supply-nya mencukupi, saya rasa tidak akan ada kenaikan. Untuk yang terjadi saat ini? Cukup semuanya. Semuanya cukup? Semua cukup. Apa yang menyebabkan harga naik? Kalau kita lihat laporan dari kemarin lah misalkan, itu kan harga cabai merah misalkan naik, bawang merah juga naik. Ini apa penyebabnya menurut Anda? Sebetulnya sendiri harga sudah hampir 2 minggu ini ke 3 minggu ini sudah turun, Pak. Sudah turun ya? Sudah turun. Kita jual per hari ini sudah flat. Jadi tidak ada gejolak dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan gitu. Malahan kita jual tuh memang dari hari ke hari ya dengan harga yang tetap. Itu yang dijual sama Pak Hasan Kudri mungkin? Ya sama, karena memang ini market kan. Karena ini memang market. Bagaimanapun juga market yang menentukan harga, bukan kami. Kami hanya punya barang, mereka yang menilai harga tersebut. Dan penilaian harga tersebut oleh market memang tidak ada gejolak harga gitu Pak. Ya oke, ini kan menarik sebetulnya Pak Sputnik, kalau kita bicara soal bawang merah kemarin sempat bahkan di rapat terbatas. Itu akan impor gitu, karena melihat harga di pasaran itu naik gitu luar biasa. Nah ini menurut Anda apa yang terjadi? Ya pertama ini memang dampak daripada kan namanya situasi menjelang Ramadan dan hari besar. Pasti ya. Itu di mana-mana saya pikir supply demand orang pedagang pasti melihat itu ya supply demand. Jadi demandnya pasti tinggi jelas itu kalau pada saat menjelang ini pasti tinggi. Itu saya pikir juga menjadi faktor. Tapi yang agak sedikit kita kaget memang posisi saya melihat Maret April itu agak sedikit agak sedikit flat, agak sedikit berkurang, sehingga ada tren naik. Itu yang menyebabkan kita semua pemerintah mungkin ragu ya, khawatir jangan sampai tren ini terus menembus angka di atas 27 misalnya. Ya ada batasan selling price yang maksimal. Tapi alhamdulillah ternyata kan Juni ini kita tahu bersama di semua daerah
panen. Ya bahkan puncak panen Juli nanti. Bahkan impor juga nggak jadi ya? Ya insya Allah. Ya. Pokoknya insya Allah lah. Kalau dari sisi suplai kita, dari sisi Kementerian Pertanian, insya Allah kita. Ini bulan-bulan ini masih bulan baik. Bulan-bulan Juni ini ya? Juni, Juli, Agustus, September itu masih safety. Oke. Biasanya nanti di bulan musim hujan, November, ya Oktober, November, Desember itu agak sedikit berkurang. Ya. Nah ini kalau kita bicara soal supply, harapannya kan memang tercukupi. Tapi kalau misalkan kita bicara bahwa jelang bulan Ramadan itu harga pasti naik karena demand yang tinggi, tapi harapannya kan juga nggak misalkan dari 20.000 misalkan jadi 40.000 misalkan, atau bahkan cabai sempat sampai 80.000 misalkan, seperti itu kan apa ya, sulit untuk diterima oleh siapapun gitu. Nah ini gimana menurut Anda? Saya melihat itu dengan saya juga langsung ke lapangan sidak. Ya menarik tadi, memang benar itu. Jadi artinya ada anomali ya, artinya bahwa tata niaga ini kan tadi beliau juga Pak Hasan Kudri pasti memahami. Kalau beliau ini langsung kepada pembinaan kelompok, tapi tidak banyak orang yang langsung, banyak ada rantai tata niaga, ada penebasnya, ada pengumpulnya, ada ya sampai kepada penjual nanti retail itu. Ini bisa 4 bisa 5 gitu kan. Masing-masing ini kan punya delta margin. Delta margin inilah yang kemudian jadi 200% daripada harga yang diterima oleh petani gitu. Itu mungkin. Ini rantai distribusi juga terlalu panjang, itu yang pertama rantai distribusi. Oke, kalau dari pedagang sendiri ini kan biasanya ya banyaklah harga-harga yang meningkatnya bahkan bukan hanya 100%, 200%, bahkan 400% itu sempat kejadian. Nah, ini gimana kalau menurut pedagang supaya ini tidak terjadi dalam tahun ini misalkan jelang Ramadan ini? Kalau untuk kenaikan harga, tadi saya kembali ke awal sesuai tadi dengan supply barang tersebut. Selama suplai barang itu terjamin, saya rasa harga tidak akan ada gejolak. Tidak akan ada gejolak. Anda menjamin itu? Pasti, Pak. Pasti. Dan memang cenderung menurun kan? Ya. Untuk saat ini? Sekarang sudah menurun, dari sejak seminggu lalu lah. 3 minggu ya Pak? Ya, saya melihat ada tren yang cenderung menurun harga. Oke. Nah itu dari segi supply-nya gitu. Tapi kan pelaku pasar itu artinya pedagang kan bukan hanya seperti Pak Hasan Kudri gitu. Itu kan menjadi masalah juga. Apakah ya seperti kemarin misalkan Wagub itu melakukan sidak lah seperti itu sampai mengatakan spekulan sama tengkulak itu jangan main-main, bahkan mereka juga mereka akan melakukan operasi pasar. Bukankah ini juga banyak pelaku-pelaku pasar yang dalam tanda kutip nakal, Pak Hasan Kudri? Nah ini gimana menurut Anda? Justru saya bingung nakalnya seperti apa. Kita bicara nakal itu seperti apa? Kenapa? Karena kami pelaku pasar sesuai dengan pasokan barang yang masuk. Dengan harga tersebutlah kita akan memberikan harga yang harus dijual. Kalau nakal saya rasa enggak ya Pak ya. Ya mungkin pada saat itu ada kekurangan barang dan memang ada gejolak harga dan itu saya rasa pantas. Itu pantas ya? Pantas. Bukan karena ada misalkan... Tidak ada yang namanya spekulan nakal, spekulan. Spekulan saya rasa kalau untuk komoditi agak riskan Pak. Karena apa? Setiap pagi kalau kami masuk barang, mau itu 3 atau 2 mobil per 1 orang, itu dalam waktu 5-10 menit kita harus jual habis. Harus jual? Ya, harus jual habis. Karena tadi life cycle-nya ya? Ya, karena resikonya tinggi. Dia susutnya besar, makin lama dia akan makin rusak kondisi bawang tersebut. Jadi apa yang mau dispekulasi, jadi agak berat gitu Pak. Artinya sebetulnya Anda bisa meyakinkan bahwa yang namanya spekulan, terus tengkulak seperti itu nggak ada. Itu nggak ada ya? Kalau mungkin ada tebasan dari petani punya 1 bahu, dinilai misalkan 1 tebasan dengan tonase sekian, ya itu normal. Itu normal. Ini kalau semua grosir kayak Pak Hasan Kudri bagus ini. Iya, harapannya ya? Ya harapannya begitu. Tapi kan ternyata tidak hanya Hasan Kudri yang ada. Itu yang beliau ini kan pencitraan memang beliau begitu punya visi ya? Visinya. Nah ini kalau dari Kementan berarti punya data juga bahwa sebetulnya banyak juga ya tadi saya ke Banyuwangi, ya saya langsung sidak lapangan. Ke petani 12.000, saya tanya, jual kemana? Ke Bali. Berapa harganya di Bali? Cabai rawit merah 40.000. Jadi menurut saya ya tidak fair ya, artinya terlalu delta margin itu terlalu tinggi. Itu maksud saya, sehingga tadi tata niaga. Saya sangat mendukung beliau ini kalau beliau kan langsung di hulu dia membina supply chain-nya dibangun dari kelompok tani, itu bagus. Itu juga memotong, tapi tidak bisa juga dia berbuat macam-macam karena pasar itu kan siapapun boleh berhak untuk melakukan usaha. Ya ini makanya Wakil Ketua DPR itu Fadlizon bilang bahwa pemerintah itu jangan meliberal istilahnya
ya liberalkan harga-harga di pasar gitu. Harus ada semacam patokan harga eceran seperti itu. Itu sampai dikatakan seperti itu. Nah, ini harga kemarin misalkan Pak Sputnik mungkin bisa dicek di Riau. Harga bawang merah itu dari 12.000 itu kemarin itu menjadi 26.000. Ini padahal supply kan saat ini sebetulnya sedang cukup kan? Nah, ini apa yang terjadi menurut Anda? Ya tadi itu saya bilang kembali lagi. Ini kan pertama namanya pedagang melihat momen ini peluang ini kan kebutuhan pasti banyak meningkat lah, permintaan demand-nya banyak demand. Kalau suplainya juga nggak nambah-nambah, tadi Pak Kondri bilang ya tidak nendang juga. Jadi memang harus kalau begitu memang harus ada operasi pasar. Saya terus terang sejak Pak Menteri turun ke Kramat Jati, saya sudah konsolidasi dengan Bulog, akan lakukan langsung penjualan di retail. Langsung. Ini semacam operasi pasar. Operasi pasar dengan harga 17.000 tadi, itu di pasar Jatinegara, Rawasari, Klender gitu kan, Kebayoran Lama, Palmerah, sampai dengan Depok 1 lah. Jadi artinya ada 12 titik yang kita lihat itu agak tinggi, kita akan masuk di situ. Jadi tidak hanya di Kramat Jati. Jadi ini akan ke pasar-pasar ya? Sudah kita mulai hari Senin kemarin. Sudah turun 12. Jadi bukan di Kramat Jati saja. Jadi langsung, karena memang faktanya di Kramat Jati juga kemarin saya dampingi Ketua DPR RI, itu misalnya 23, 24. Di SCBD BSD yang modern, BSD modern, itu udah masih di atas 34 dan sebagainya. Artinya memang harga ini nggak stabil juga sebetulnya untuk saat ini. Ya kembali lagi tadi Pak, nggak usah jauh-jauh di Kramat Jati saja, di tempatnya beliau lain, tempat saya lain, itu bisa di satu pasar. Saya dapatkan itu. Nah, ini maksud saya ingin saya katakan sama Pak Hasan Kudri gitu. Ini Pak Hasan Kudri seperti itu, tapi ya itu ya makanya Pak Wagub juga bilang spekulan sama tengkulak nih inilah namanya. Kalau misalkan memang harga masalah tinggi di sini, kita jual meskipun satu tempat tiba-tiba berubah harga satu dengan yang lainnya, itu karena kualitas Pak. Ya mungkin barang saya lebih jelek, barangnya mereka lebih bagus, ya mungkin harganya bisa lebih tinggi memang. Karena kondisi sekarang bawang yang cari untuk kualitas bagus, super itu sulit. Baik Pak Hasan Kudri, kita jeda sebentar. Kita akan sambung ini di segmen berikut Pak Sputnik.